Halo teman-teman semuanya, saya Penny Betasari. Di kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba untuk memberikan sedikit pemaparan bagaimana filsafat pendidikan modern dilihat dari berbagai macam perspektif dari tokoh filsafat, bagaimana kemudian implikasinya dalam bidang pendidikan, serta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, saya akan mulai dari definisi filsafat pendidikan modern itu sendiri, di mana filsafat ini berfokus pada siswa atau peserta didik sebagai senter utama di dalam pembelajaran di kelas, yaitu bagaimana kemudian guru dapat dapat memfokuskan segala macam kegiatan ini dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk dapat berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki dan kemudian menjadi acuan dalam tujuan pembelajaran itu sendiri. Nah, ada beberapa tokoh filsafat yang saya coba untuk paparkan secara singkat di sini terkait dengan filsafat pendidikan modern. Yang pertama adalah John Locke. John Locke ini memiliki beberapa gagasan terkait dengan filsafat pendidikan modern, di mana beberapa gagasan beliau, yang pertama adalah individu itu adalah seperti sebuah kertas kosong gitu ya, di mana seluruh pengetahuan dan pengalamannya itu dapat diperoleh dari kehidupan mereka sendiri. Dia juga meyakini bahwa sekolah itu tidak hanya sebagai tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari unsur akademis, namun juga untuk membentuk moral dan karakter individu peserta didik. Implikasinya dalam bidang pendidikan adalah bahwa pendidikan itu harusnya menekankan pada pembelajaran yang berbasis pada pengalaman, dan yang kedua adalah guru dapat bertanggung jawab untuk membentuk karakter individu siswa, bukan hanya kemudian mentransfer uh, ilmu pengetahuan akademis saja. Pendidikan juga harusnya berkembang sesuai dengan uh, individu si anak untuk memiliki uh, daya tumbuh kembang yang baik secara moral dan emosional. Di tokoh filsafat pendidikan yang kedua adalah uh, Jean-Jacques Rousseau, di mana tokoh filsafat ini menekankan bahwa pendidikan itu harusnya memiliki sistem tidak yang mengekang gitu ya, tidak memaksa, dan harusnya pendidikan itu menekankan bahwa setiap individu dari peserta didik itu memiliki kesempatan yang bebas untuk mengekspor pengalamannya secara langsung. Bahwa pada dasarnya semua manusia itu baik, hanya saja terkadang pendidikan yang buruk yang dapat membentuk karakter peserta didik yang tidak baik pula. Implikasinya dalam bidang pendidikan adalah bahwa pendidikan itu harusnya disesuaikan dengan tahap perkembangan anak itu sendiri. Kemudian guru harusnya juga menjadi pembimbing, bukan memiliki otoritas yang tidak bertanggung jawab begitu ya. Dan anak harusnya belajar untuk memahami pengalaman dari pengalamannya langsung. Tokoh berikutnya adalah Pestalozzi. Pestalozzi ini memiliki beberapa gagasan, yaitu menekankan pentingnya pendidikan yang mencakup hati, kepala, dan tangan. Jadi aspek afektif, aspek kognitif, dan psikomotorik menjadi hal yang utama dan penting dari gagasan Pestalozzi ini sendiri. Yang kedua adalah pendidikan yang penuh dengan cinta kasih, kasih sayang, dan bagaimana kemudian pendekatan individu ini menjadi hal yang sangat penting yang disesuaikan dengan kebutuhan si anak itu sendiri. Tokoh filsafat berikutnya adalah John Dewey. Kalau John Dewey ini memiliki beberapa kontribusi dan gagasan utama dalam bidang filsafat pendidikan modern, di antaranya bahwa pendidikan harus berorientasi pada pengalaman langsung, pengalaman nyata, bukan sekedar hafalan begitu. Kemudian konsepnya learning by doing atau experiential learning yang kita kenal saat ini. Dan kontribusi yang terakhir adalah bahwa pendidikan itu dilihat dari proses demokratis untuk membentuk warga negara yang kritis dan bertanggung jawab. Implikasinya dalam bidang pendidikan untuk tokoh filsafat John Dewey ini sendiri adalah bahwa kurikulum kurikulum yang dimiliki oleh sebuah negara harusnya kontekstual dan relevan dengan kehidupan peserta didik itu sendiri. Lalu proses belajar itu melibatkan interaksi sosial dan problem solving untuk mengembangkan daya nalar kritis peserta didik. Dan dalam hal ini,
guru harusnya berperan sebagai fasilitator untuk membantu siswa atau peserta didik menemukan makna, bukan penguasa kelas gitu. Filsafat, tokoh filsafat yang terakhir adalah Piaget. Piaget ini sendiri memiliki beberapa pendapat atau kontribusi seperti mengembangkan teori kognitif anak dari sensori motor, praoperasional, operasional konkret, dan operasional format. Piaget juga mengungkapkan bahwa anak membangun pengetahuan mereka sendiri melalui interaksi aktif dengan lingkungan dan pengetahuan tidak diberikan, akan tetapi dibentuk secara bertahap. Implikasinya dari teori Piaget ini dalam bidang pendidikan adalah materi ajar yang disesuaikan dengan tahap kognitif siswa itu sendiri, lalu guru perlu menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mengeksplorasi dan menemukan yang pada akhirnya mungkin akan mengembangkan daya nalar kritis dan keterampilan memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Jadi anak itu akan lebih baik kalau belajar dengan kegiatan langsung, tidak hanya berupa ceramah, sehingga komunikasinya dapat dua arah terjadi antara guru dan peserta didik. Yang berikutnya dari pemaparan ini adalah beberapa teori dari filsafat pendidikan modern. Teori yang pertama adalah progresivisme, di mana teori ini menekankan pada pembelajaran yang berbasis pada pengalaman dan pemecahan masalah. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Jadi hal ini sangat berhubungan erat dengan beberapa tokoh aliran filsafat modern yang saya kemukakan sebelumnya. Teori yang kedua adalah konstruktivisme, di mana pengetahuan itu dibangun melalui proses aktif peserta didik, pengalaman langsung, dan lingkungan belajarnya harus merangsang eksplorasi. Jadi experiential learning, learning by doing masuk ke dalam teori konstruktivisme. Teori yang ketiga adalah eksistensialisme, di mana penekanannya berada pada kebebasan seorang individu peserta didik untuk menentukan makna hidupnya. Pendidikan dalam hal ini harusnya menjadi eh, mendidik peserta didik untuk menjadi lebih bertanggung jawab. Dan yang terakhir, teori pendidikan filsafat modern adalah mengutamakan, mengupayakan kesetaraan dan keadilan melalui pendidikan. Pendidikan adalah sebagai sarana transformasi sosial yang dapat berguna untuk di kehidupan mereka selanjutnya. Yang ketiga adalah dari filsafat pendidikan modern dilihat dari bagaimana implikasinya dalam bidang pendidikan. Yang pertama yang dapat saya paparkan di sini adalah bagaimana pengaruh guru uh, dalam hal ini adalah sebagai fasilitator yang selalu membimbing dan mendampingi proses belajar siswa, namun memberikan kebebasan kepada siswa untuk dapat mengembangkan keterampilan daya nalar kritis mereka serta menjadi siswa yang kreatif. Yang kedua, kurikulum harusnya dirancang lebih fleksibel karena melihat kebutuhan individu peserta didik itu sendiri, melihat minat dan kebutuhan yang dimiliki oleh peserta didik. Yang ketiga, penilaian secara holistik, secara menyeluruh, tidak hanya secara akademis yang dinilai, namun juga perkembangan moral, etika, sosial, emosional peserta didik menjadi hal yang sangat penting, bahwa penilaian tidak hanya berfokus kepada hasil asesmen atau hasil ujian akhir siswa, namun bagaimana proses siswa itu belajar dan berkembang menjadi individu yang lebih baik. Yang keempat, dari implikasi pendidikan ini sendiri adalah metode pembelajaran dirancang untuk memberikan uh, pengaruh yang besar kepada siswa untuk mereka lebih aktif, seperti model pembelajaran diskusi, proyek yang berkolaborasi dengan siswa yang lain. Kemudian studi kasus menjadi hal-hal yang sangat memberikan kesempatan bagi siswa untuk bertumbuh dan berkembang menjadi lebih baik. Implikasi yang terakhir adalah integrasi teknologi sebagai alat bantu belajar. Jadi, di era digital saat ini, teknologi
dapat diintegrasikan dalam bidang pendidikan melalui berbagai macam media sehingga peserta didik itu sendiri merasa juga terbantu dan memiliki pengetahuan yang terkini terhadap teknologi sehingga dia juga tidak ketinggalan zaman. Hal terakhir yang dapat saya paparkan adalah apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari filsafat pendidikan modern itu sendiri. Yang menjadi kelebihan dapat saya paparkan di sini adalah yang pertama, dapat mengembangkan potensi individu secara optimal karena di sini memberikan kebebasan yang luas kepada peserta didik untuk tumbuh dan berkembang. Yang kedua adalah memupuk kreativitas, daya nalar kritis siswa, dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Karena ini merupakan aliran atau prinsip dari filsafat pendidikan modern itu sendiri. Jadi itu menjadi kelebihan yang kedua. Yang ketiga adalah mendorong keterlibatan aktif peserta didik karena kegiatan pembelajaran dirancang agar siswa dapat memiliki kreativitas dan mengembangkan daya nalar mereka sehingga mereka selalu terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kelebihan yang terakhir adalah responsif terhadap perkembangan zaman dengan teknologi yang ada saat ini dan apa yang terjadi di sekitar mereka, apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Demikian untuk kelebihannya, sedangkan dari kekurangannya ada beberapa hal yang dapat saya tarik di sini. Yang pertama, mungkin saja memang tidak semua konteks pendidikan dapat menerapkan pendidikan dengan aliran filsafat pendidikan modern ini. Mungkin juga karena ketidaksiapan guru, kurangnya pelatihan yang intensif untuk guru menjadi fasilitator yang efektif ketika sedang berada di dalam kelas. Kekurangan lainnya mungkin saja hal ini menimbulkan kebingungan untuk beberapa karena tidak diimbangi dengan kebijakan yang relevan, yang baik dan struktur yang jelas gitu. Jadi ada hubungannya juga dengan kesiapan guru sebagai sumber daya di dalam hal ini melalui beberapa pelatihan atau training. Kekurangan yang terakhir adalah tantangan dalam menilai hasil belajar karena penilaian hasil belajar tidak satu-satunya diambil dari nilai ujian akhir atau penilaian atau assessment yang diadakan oleh guru di setiap akhir term. Namun semua pendekatannya dilihat dari pendekatan personal dan proses yang dialami oleh individu peserta didik itu sendiri. Demikian penjelasan dari saya untuk filsafat pendidikan modern dan saya berharap semoga apa yang saya paparkan hari ini dapat berguna untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak.